Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar ilmu tajwid, membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Namun sebelumnya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, nun mati adalah nun yang tidak berharokat. Biasanya di atasnya ada tanda bulat seperti bulan sabit atau bulan sempurna. Jadi kalau tidak berharokat namanya nun mati atau nun sukun. Adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir kata, ada dalam pelafalannya namun tidak ada dalam penulisannya. Jadi dapat diibaratkan kalau kita membaca kata masalan sama dengan kata masalan dengan nun sukun di ujungnya. Contoh yang kedua, nuhun dengan tanwin di ujungnya maka sama dengan juga nuhun dengan nun sukun di ujungnya. Begitupun kata ainin sama dengan kata ainin dengan nun sukun di ujungnya. Jadi pada dasarnya tanwin dan nun sukun itu sama-sama nun sukun. Anak-anak, hukum nun sukun dan tanwin itu ada banyak. Ada yang membaginya dengan 4 hukum, ada yang membaginya dengan 5 hukum, ada juga yang 6 hukum. Di sini ibu akan membawakannya dengan 6 hukum. Pada dasarnya sama saja, yang 4 hukum, 5 hukum, dan 6 hukum. Juga sama, hanya beda segi pandang saja. Anak-anak, hukum nun sukun dan tanwin ada 6. Yang pertama idhar halqi, kedua idgham bi gunnah, ketiga idhar mutlak, keempat idgham bila gunnah, kelima iqlab, dan keenam ikhfa haqiqi. Biasanya kalau yang pakai 5 hukum itu idhar mutlaknya itu dijadikan pengecualian dalam hukum idgham bi gunnah. Adapun yang membaginya dengan 4 hukum adalah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Itu disatukan sehingga menjadi 4 hukum. Yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idhar halqi. Idhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Adapun cara membacanya adalah membaca nun sukun sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Perlu diketahui bahwa idhar itu merupakan hukum dasar dari setiap hukum. Artinya pada dasarnya semua huruf itu yang disukunkan adalah dibaca idhar. Kemudian kenapa dinamakan halqi? Karena huruf-huruf idhar di sini makhrajnya adalah dari tenggorokan. Contoh hukum bacaan idhar halqi. Pertama, nun sukun bertemu dengan hamzah, min ahli. Kedua, nun sukun bertemu dengan hamzah, man hajaro. Ketiga, fathaten atau tanwin bertemu dengan ain, haqqan ala. Keempat, nun sukun bertemu dengan ha, min haitsu. Kelima, domaten atau tanwin bertemu dengan ghin, wa rabbun ghafurun. Kelima, nun sukun bertemu dengan kha, wal munkhaniqatu. Yang kedua ada hukum idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya dan disertai gunnah yang dipanjangkan 2-3 harokat. Contohnya, nun sukun bertemu ya, mayyaqulu. Anak-anak, jangan lupa untuk menahannya dan disertai gunnah 2-3 harokat. Kita ulangi lagi contohnya, mayyaqulu. Selanjutnya, tanwin bertemu dengan huruf nun. Contohnya, amilatun nasibah. Nun sukun bertemu dengan mim, mim masadin. Tanwin bertemu dengan wawu, khairun abqa.
Anak-anak, dari hukum idgham bigunnah ini ada pengecualian, yakni apabila ada nun sukun bertemu dengan wawu atau ya dalam satu kata, jadi bertemunya itu dalam satu kata, maka hukumnya idhar mutlak. Contohnya ad-dunya tidak dibaca ad-duya, tapi yang benar adalah ad-dunya. Bunyanun, kinwanun, sinwanun. Jadi keempat kata ini dibaca idhar, tidak diidghamkan. Hukum selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Cara membacanya yaitu meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya tanpa gunnah. Contohnya tanwin bertemu lam, rizqallakum. Nun sukun bertemu ro, mir rabbihim. Hukum berikutnya adalah iqlab. Iqlab adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya mengganti nun sukun dengan mim sukun dan disertai gunnah 2-3 harokat. Contohnya sami'an basira, amba'ahum. Hukum yang terakhir ada hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, so, zo, to, zo, fa, qaf, kaf. Cara membacanya adalah menyamarkan nun sukun dan disertai gunnah 2-3 harokat. Yang dimaksud dengan menyamarkan di sini adalah ketika kita mendengungkan atau menyamarkan nun sukun itu, lidah kita sudah siap ke huruf berikutnya. Di sini ada beberapa contoh ikhfa hakiki. Pertama, nun sukun bertemu dengan to, yang tiaqun. Kemudian tanwin bertemu dengan dal, ma'in dafiq. Nun sukun bertemu dengan shin, insya. Tanwin bertemu dengan huruf fa, yung fahum. Tanwin bertemu dengan jim, fasabarun jamil. Nun sukun bertemu dengan huruf sod, yang surukum. Nun sukun bertemu dengan kaf, angkana. Anak-anak, jika disimpulkan maka seperti pada tabel berikut hukum nun sukun dan tanwin itu. Pertama, ada idhar halqi, hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Kedua, idgham bigunnah, hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Ketiga, idgham bila gunnah, hurufnya ada 2, yaitu la dan ro. Syarat idgham bigunnah dan idgham bila gunnah itu adalah harus berada pada 2 kata atau berbeda kata. Kemudian hukum berikutnya ada idhar mutlak, yakni nun sukun bertemu dengan wawu atau ya dalam satu kata. Kelima, iqlab, hurufnya ada 1, yaitu ba. Dan yang terakhir ada hukum ikhfa hakiki, yang mana hurufnya ada 15, yakni ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, so, zo, to, zo, fa, qaf, kaf. Baik anak-anak, itulah sekilas pembahasan hukum nun sukun dan juga tanwin. Cukup pembahasan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.